Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan iklim dan dampaknya. Sebelumnya tetap diingat ya 3M-nya: memakai masker jika bepergian, rajin mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Salam sehat buat kalian semua. Tujuan pembelajaran kali ini mendefinisikan efek rumah kaca, menjelaskan penyebab terjadinya efek rumah kaca, mendefinisikan pemanasan global, menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global, menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi, mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Studi tentang iklim dipelajari dalam meteorologi karena cuaca yang menentukan iklim. Unsur yang mempengaruhi iklim: suhu atau temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, curah hujan. Manfaat iklim: di bidang pertanian, negara yang beriklim tropis sangat cocok untuk usaha pertanian karena udaranya yang panas dan mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Bidang perhubungan atau transportasi, penerbangan di daerah yang beriklim tropis biasanya tidak senyaman penerbangan di daerah iklim sedang karena di daerah beriklim tropis udara selalu lembab, banyak ditutupi oleh awan sehingga penerbangan sering terganggu. Di bidang industri, contohnya industri elektronik seperti AC di negara-negara yang keadaan cuacanya panas. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dari perubahan iklim. Di antaranya, menurut kolaborasi Bali Climate Change, perubahan iklim global adalah perubahan pola perilaku iklim dalam kurun waktu tertentu yang relatif panjang. Menurut Agus Winarso, perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim secara global terhadap normalnya. Menurut Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Jadi, kesimpulannya, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Penyebab efek rumah kaca diantaranya penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran laut, industri pertanian, limbah industri dan tambang industri, limbah rumah tangga, industri peternakan. Dampak efek rumah kaca diantaranya: 1. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi. Hal ini sangat membahayakan seluruh ekosistem yang ada di bumi, terutama manusia. 2. Mencairnya es di kutub. Hal ini diakibatkan karena kenaikan temperatur dari tahun ke tahun. Jika es di kutub mencair, maka seluruh ekosistem di kutub akan terancam punah. Yang ketiga, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair. Jika air laut meninggi, maka seluruh populasi yang tinggal di sekitar pantai harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kota-kota besar di dunia akan banjir karena sebagian besar terletak dekat dengan pantai. Yang keempat, laut menjadi semakin asam. Akibat meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, laut juga akan menyerap sebagian gas tersebut. Jika laut berlebihan menerima gas tersebut, maka akan membuat air laut menjadi asam yang mengakibatkan musnahnya terumbu karang dan berbagai macam ekosistem di dalamnya.
Yang kelima, berkurangnya lapisan ozon. Gas rumah kaca seperti nitrous oxide berdampak dapat mengurangi lapisan ozon dan merupakan penyebab utamanya. Jika lapisan ozon berkurang, maka sinar ultraviolet matahari dapat tembus ke permukaan bumi yang dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, di mana faktor penyebabnya 1. Meningkatnya emisi gas karbon dioksida, 2. Perusakan hutan, 3. Pembakaran bahan bakar fosil, 4. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol, 5. Polusi gas metana, 6. Penggunaan pupuk berlebihan. Dampak pemanasan global, di mana 1. Perubahan iklim dan cuaca yang semakin ekstrim. Contohnya, naiknya permukaan air laut, penyebaran penyakit semakin meluas, perubahan iklim ekstrim, terjadinya bencana alam, dan juga penipisan lapisan ozon. 2. Dampak terhadap ekologi. Contohnya, perubahan habitat kehidupan liar, beruang kutub terancam kehilangan habitat, dan punahnya beberapa spesies. 3. Dampak terhadap kehidupan manusia. Contohnya, melenyapkan pemukiman penduduk di daerah pesisir, mengubah produksi pangan, berkurangnya sumber air bersih, dampak sosial ekonomi dan politik. Usaha menanggulangi pemanasan global, diantaranya 1. Menghemat energi, seperti mematikan lampu dan alat elektronik lainnya jika tidak digunakan. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, membawa tas sendiri saat berbelanja dan tidak menerima kantong plastik. Itu dapat mencegah emisi karbon dioksida. Yang ketiga, membeli produk lokal di lingkungan sekitar kita. Contohnya, hasil pertanian lokal sangat murah dan sangat menghemat energi, terutama jika kita menghitung energi dan biaya transportasinya. Selain itu, membeli produk impor berarti kita menyumbang emisi CO2 yang dikeluarkan oleh pesawat atau kapal yang mengantar barang tersebut. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Setiap pohon yang ditanam pada kegiatan penghijauan akan menyerap gas CO2 di udara, sehingga dapat mengurangi emisi gas CO2 di atmosfer. Kelima, melakukan pengolahan sampah, seperti dengan melakukan pengomposan atau daur ulang, atau juga bisa menerapkan 3R. Sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.